Ibu dan ayah, pernahkah anak bertanya tentang tubuhnya sendiri? Lalu kita justru bingung menjawab, atau mungkin kita memilih diam karena merasa topik ini masih tabu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Banyak orang tua masih berpikir bahwa membicarakan kesehatan reproduksi itu jorok, tidak pantas, dan hanya untuk orang dewasa. Ada juga yang beranggapan anak nanti akan tahu sendiri atau cukup diajarkan di sekolah. Padahal anggapan ini justru berisiko bagi si kecil. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi. Mengajarkan kesehatan reproduksi bukan berarti kita mengajarkan seksualitas kepada anak, tetapi mengajarkan anak tentang perlindungan diri, kebersihan tubuh, dan batasan yang sehat. Tujuan utamanya adalah agar si kecil mampu mengenali tubuhnya sendiri dan mampu menjaga dirinya dari risiko. Pendidikan kesehatan reproduksi adalah proses yang jangka panjang. Pendidikan kesehatan reproduksi harus diberikan secara bertahap, konsisten, dan sesuai dengan usia anak. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi membentuk perilaku sehat sepanjang hidupnya. Lalu, bagaimana mengenalkan batasan tubuh kepada si kecil? Batasan tubuh ini dapat dikenalkan kepada si kecil dengan menjelaskan bahwa mana bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain seperti mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Anak perlu tahu bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri. Pada anak usia dini, orang tua juga perlu mengajarkan anak beberapa hal, seperti mengajarkan anak untuk berani berkata tidak jika ada yang menyentuh bagian pribadi, berkata tidak jika ditunjukkan foto atau video yang tidak pantas oleh orang lain, dan berani berteriak serta lari jika merasa tidak nyaman. Orang tua juga dapat mengajarkan kepada anak usia dini kondisi tertentu di mana anak boleh disentuh oleh orang lain, seperti oleh orang tua saat membersihkan, ibu saat memandikan, dan dokter saat melakukan pemeriksaan. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi akan lebih menantang, terutama pada gen alpha, di mana mereka ini lahir sebagai digital native dan mereka memiliki karakteristik cepat belajar, mandiri mencari informasi, namun juga lebih berisiko terpapar konten yang tidak sesuai. Sayangnya, banyak orang tua tertinggal secara literasi digital, sementara anak terpapar informasi lebih cepat dengan gadget yang dia gunakan, serta pengawasan penggunaan gadget yang tidak terkontrol oleh orang tua. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah yang pertama, menganggap topik ini tabu sehingga anak tidak mendapatkan informasi yang benar. Yang kedua yaitu menertawakan pertanyaan anak yang juga membuat anak merasa malu dan enggan bertanya lagi. Yang ketiga yaitu menjelaskan secara detail justru akan membingungkan si kecil. Dan kesalahan yang juga orang tua lakukan adalah menakut-nakuti anak sehingga menimbulkan kecemasan berlebihan pada si kecil. Lalu apa dampak jika si kecil tidak mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi? Tanpa edukasi yang tepat, anak tidak mengenali batasan tubuhnya sendiri. Anak juga tidak akan berani bercerita ketika mengalami hal yang tidak nyaman. Akibatnya risiko kekerasan tidak terkendali dan dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Mengajarkan kesehatan reproduksi pada anak usia dini bukan membuat anak lebih cepat dewasa, tetapi membuat anak lebih percaya diri, lebih berani melindungi diri, dan lebih merasa nyaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.